Merger PT Pelabuhan Indonesia Persero tak terasa sudah memasuki usia 1 tahun. Demikian halnya dengan terbentuknya PT Pelindo Terminal Peti Kemas Subholding yang menjadi operator terminal peti kemas di seluruh wilayah kerja Pelindo dari Sabang sampai Merauke. Jangka waktu 1 tahun ini digunakan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas untuk melakukan sejumlah perubahan dalam pengelolaan terminal peti kemas di lingkungan Pelindo. Program transformasi dirancang untuk menjadikan pelayanan terminal peti kemas yang lebih baik dan dapat memenuhi ekspektasi para pengguna jasa perusahaan. Transformasi yang dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas adalah operasional terminal peti kemas berbasis planning and control. Untuk mencapai hal tersebut, serangkaian kegiatan peningkatan kompetensi SDM dilakukan, mulai dari pelatihan basic container terminal operation, technical planning and control, on the job training, dan pendampingan operasional saat para petugas operasional kembali ke tempat masing-masing. Selain transformasi di bidang SDM operasional, program lain yang dijalankan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas adalah optimalisasi aset perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan minimal peralatan bongkar muat peti kemas di suatu terminal tanpa harus melakukan investasi yang membutuhkan biaya besar dan waktu pengadaan yang cukup lama. Contoh optimalisasi aset yang sudah dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas adalah relokasi 2 unit QCC dari JICT ke TPK Makassar Newport, 2 unit RTG dari TPK Makassar Newport ke Kaltim Karyangau Terminal, serta 1 unit QCC dari Pelabuhan Ternate ke Kaltim Karyangau Terminal. Dengan opsi optimalisasi aset ini, value creation yang dihasilkan bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Aspek layanan pelanggan juga menjadi salah satu lini yang disentuh dalam transformasi PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Perusahaan membentuk layanan call center terpusat yang dapat diakses oleh para pengguna jasa dimanapun dan kapanpun. Selain itu, digitalisasi proses bisnis perusahaan juga dilakukan. Salah satunya adalah inisiasi Single Terminal Operating System atau TOS Nusantara yang mulai diimplementasikan di TPK Makassar mulai 1 Oktober 2022. Segala upaya dan capaian PT Pelindo Terminal Peti Kemas telah memberikan berbagai manfaat bagi para stakeholder perusahaan. Kami telah merangkum beragam testimoni yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Berikut apa kata mereka. Dengan adanya transformasi merger PT Pelindo, kami dari PT Tanko Intim Line sangat merasakan perubahan yang sungguh signifikan, dimulai dari gate yang sudah auto gate, ke Siwai. Sekarang penataan bongkaran dan muatan pemisahan sudah cukup baik dan penetapan blok di Siwai juga sudah sangat cukup baik. Di dermaga juga pelayanan kapal, penempatan kontainer-kontainer pada bay, row, tirnya juga sudah sangat cukup baik. Pertukaran data dengan Pelindo Surabaya, dengan Pelindo Belawan juga sangat cukup baik. Terjadi perubahan yang cukup bagus untuk membangun ekosistem logistik di Indonesia. Terutama saat ini kami memperhatikan proses komunikasi antara kami sebagai pengguna jasa dan Pelindo sebagai pengelola terminal pelabuhan di Indonesia menjadi lebih baik. Dan juga hasil yang kami lihat dan rasakan, peningkatan produktivitas yang cukup baik di beberapa pelabuhan yang sudah dikelola oleh Pelindo Terminal Peti Kemas. Adanya beberapa perubahan yang terjadi di sisi operasional, yaitu peningkatan BSH yang berdampak juga pada port stay kapal-kapal di terminal-terminal tersebut yang semakin dipersingkat. Sebagai contoh di Belawan yang semula port stay-nya di rata-rata sekitar 2 hari, dia bisa meningkat menjadi 1,5 hari, atau mungkin di Ambon yang selama ini rata-rata 2 hari bisa 1 hari, dan juga di Makassar yang selama ini rata-rata di kisaran 24 jam bisa menjadi 16 jam. Dan ini memang sangat bagus bagi kami sehingga TRV kami juga bisa mengalami peningkatan. Kami sebagai pengguna jasa pelabuhan sangat merasa bermanfaat dari mergernya Pelabuhan Indonesia.
terutama di operasional kapal. Tadinya sebelumnya BSA-nya itu hanya 40 kontainer per jam. Sekarang sudah meningkat menjadi 50 kontainer per jam. Akibat dari peningkatan itu maka poste kami akan menurun. Poste sebelumnya itu adalah 24 jam, kini menjadi 18 jam. Tapi dalam 1 tahun ini hasil evaluasi kami cukup berhasil meningkatkan kinerja dari semua stakeholder yang ada di Pelabuhan Ambon, apakah itu dari instansi pemerintah, dari KSOP, dari KP3, dari Bea Cukai, cukup membantu yang dikoordinir oleh Pelindo Ambon. Waktu pelayanan terminal peti kemas saat ini lebih baik dengan pola kerja 24 jam per 7 hari, khususnya pada hari Minggu yang sebelumnya kegiatan berjalan di siang hari, saat ini sudah berjalan secara optimal seperti hari-hari biasa. Hal ini merupakan terobosan yang baik untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Sorong. Kami selaku regulator KSOP kelas 1 Sorong akan bersinergi dan terus mendukung TPK Sorong agar selalu dapat meningkatkan pelayanan, melakukan pembenahan fasilitas dan peralatan sehingga menjadikan Pelabuhan Sorong semakin modern, berkembang, dan mampu menjadi hub untuk Indonesia Timur. Serangkaian proses transformasi yang telah dilakukan PT Pelindo Terminal Peti Kemas merupakan bagian untuk mewujudkan operasional peti kemas yang terstandar dan berkelas dunia, sebagaimana visi perusahaan menjadi world class leading terminal operator.